Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifuddin dengan NPM 200810101887. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya, yaitu tentang pembuatan proposal penawaran software. Merupakan tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak F UPN Veteran Jawa Timur tahun 2022. Di sini saya membuat perusahaan yang mengajukan aplikasi layanan self-serving untuk restoran, untuk dipakai di restoran-restoran. Ini adalah logo perusahaannya dan ini adalah nama perusahaannya, yaitu PT Damarsaya Teknologi. Nah, ini adalah alamat dari perusahaan tersebut. Ya, di halaman pertama setelah halaman sampul kita bisa menemukan yaitu surat permohonan kerjasama. Langsung saja. Lalu setelah surat permohonan kerjasama terdapat daftar isi. Di sini di proposal ini terdapat 3 bagian, yaitu ada pendahuluan. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, bab 2 penawaran, bab 3 adalah penutup. Bab 1 pendahuluan, latar belakang dari dibuatnya sistem aplikasi self-serving ini adalah dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dengan cara mendigitalisasi bidang franchise makanan. Jadi di sini bisa kita akan diharapkan bahwa teknologi itu akan menjadi salah satu tolak ukur penjualan dalam sebuah franchise makanan. Diharapkan restoran yang menggunakan teknologi kami itu bisa memperoleh keunggulan dari teknologi yang kami sajikan, dan untuk pelanggan diharapkan dapat memperoleh kualitas layanan yang terbaik. Untuk profil perusahaannya sendiri, di sini terdapat nama perusahaan PT Damarsaya Teknologi, alamatnya di Jalan Insinyur Haji Soekarno nomor 123 Surabaya, telepon, lalu ada NPWP, lalu ada moto perusahaan, kepuasan Anda tujuan kami. Lalu di bawahnya ada deskripsi singkat tentang perusahaan, yaitu PT Damarsaya Teknologi, didirikan pada 27 April 2019, merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan software. Menjadi software adalah bisnis utama. Selain software, kami juga menyediakan pengadaan perangkat kerasnya guna melengkapi software yang kami bangun. Staf kami merupakan staf pengalaman mengenai fokus jaringan dan pengembangan aplikasi online. Portofolio dari proyek-proyek yang telah kami buat dapat dicek di website resmi kami, yaitu www.damasrayatech.com. Nah, itu bab 2 penawaran. Yang pertama, program yang ditawarkan. Program yang kami tawarkan untuk dikembangkan di tempat usaha, yaitu restoran, adalah sebuah aplikasi self-service yang dapat digunakan untuk mendigitalisasi franchise makanan yang dikelola oleh Bapak atau Ibu pimpin. Ini maksudnya direktur atau manajer. Dengan aplikasi ini diharapkan customer milik Bapak atau Ibu atau manajer dapat memperoleh kenyamanan lebih dan akan menjadi pengunjung setia. Untuk alur penggunaan programnya sendiri bisa dilihat di flowchart. Untuk pelanggan sendiri itu dapat memilih makanan atau memilih minuman setelah dalam memilih makanan minuman ini nanti data makanan dan minuman itu akan dapat diakses oleh pelanggan, oleh customer dari database makanan dan minuman. Setelah selesai memilih makanan dan minuman, customer bisa mensubmit pesanan itu, lalu pesanan itu akan disalurkan ke kasir. Setelah kasir menerima pesanan tersebut, kasir akan meneruskan pesanan tersebut ke dapur, lalu kasir akan mencetak struk yang harus dibayar oleh si pelanggan. Lalu untuk ownernya, pemilik dari restorannya sendiri atau manajernya, itu bisa mengubah atau mengatur menu makanan yang tersedia, dan pengaturan nanti akan diatur di database makanannya. Untuk rencana alur pengembangannya sendiri, kami di sini menggunakan metode daur hidup perangkat lunak iterasi. Yang artinya kami akan menjadwal hari tertentu untuk meminta feedback dari manajer atau klien kami mengenai aplikasi yang telah kami buat. Feedback tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi tersebut.
pengembangan awal hingga aplikasi siapa kayak diperkirakan akan memakan waktu selambat-lambatnya 3 bulan. Jadi kurang dari 3 bulan itu bisa jadi aplikasinya sudah rilis. Dan pemeliharaan aplikasi atau maintenance akan dilakukan sekurang-kurangnya 2 bulan sekali setelah digunakan. Untuk timestamp kegiatannya bisa dilihat di sini. Jadi nanti minggu pertama, bulan pertama itu akan diadakan planning dan meeting dengan customer, dengan owner dari franchise restoran tersebut. Lalu selanjutnya akan dilakukan requirement analysis. Lalu untuk minggu keduanya akan dilakukan desain wireframe dan workflow. Di sini lalu selanjutnya di minggu kedua kita akan melakukan permintaan feedback. Jadi kita akan menanyakan apakah sistem yang sudah didesain secara wireframe dan workflow-nya apakah sudah sesuai dengan keinginan dari customer. Setelah feedback, kita akan menganalisis feedback tersebut, lalu dilakukan desain basis data dan antarmukanya. Lalu setelah desain basis data dan antarmuka, kita akan melakukan implementasi dan testing. Ini kita akan mengkodekan desain yang sudah dibuat. Lalu setelah itu kita akan untuk selanjutnya permintaan feedback dari customer. Bisa dilihat di sini untuk permintaan feedback ini akan terjadi 5 kali sepanjang 3 bulan ini. Dan ini untuk feedback ini adalah bersifat opsional. Jadi misalkan dari customer saat di permintaan feedback ketiga, customer sudah puas dengan software yang kami bangun, maka software bisa dirilis. Lalu untuk estimasi biaya sendiri, berikut rincian biaya yang dikeluarkan untuk membuat aplikasi self-serving ini. Yang pertama adalah analis kebutuhan perangkat lunak itu akan menghabiskan biaya sekitar 2 juta rupiah. Lalu ada pengembangan tahap awal itu 2 juta rupiah, pengembangan tahap akhir itu 3 juta. Lalu untuk hardware ini nanti include instalasi dan panduan cara pakainya itu ada 13 juta rupiah. Untuk totalnya sendiri, biaya diestimasikan sebesar 20 juta rupiah. Ini belum termasuk biaya maintenance. Untuk biaya maintenance sendiri itu 500.000 per sesi. Lalu ini adalah preview dari project yang akan diinstal di franchise makanan yang dikembangkan oleh owner. Sini bisa dilihat ini tampilan aplikasi di berbagai perangkat. Ini ada tab, ada HP. Lalu ini adalah gambar perangkat yang akan diinstal di restoran yang dimiliki owner, dimiliki oleh klien kami. Ini adalah device-nya. Ya, sekian presentasi dari tugas individu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.